Mengikuti Daisy untuk memulai dengan lapar 9 kali. Tidak hanya menghadapi cuaca hujan es ekstrim, hampir jatuh kelaparan. Beruntung berhasil menangkap katak tepat waktu, sehingga situasinya membaik. Pergi dari rumah dalam episode ini. Daisy tiba di segitiga emas di utara Thailand. Tempat ini dikenal sebagai markas besar hewan pemakan darah. Salah satu lingkungan hidup paling sulit di dunia. Tantangan dimulai. Daisy dibawa ke daerah pegunungan terpencil di segitiga emas Savadika, untuk membuktikan kemampuan fisiknya kepada istrinya. Tidak ada yang perlu dipakai. Dia ditempatkan di area hutan yang cukup datar, karena cuaca panas. Mencari sumber air dan membangun tempat perlindungan menjadi kunci tantangan ini. Karena kali ini tidak membawa insting keenam, Daisy harus mencari sumber air ke arah yang berbeda. Dia meletakkan barang-barang penting di bawah pohon di puncak gunung, menuju ke arah pertama turun gunung. Tidak lama kemudian mulutnya mulai terasa kering. Lanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Daisy menemukan pohon pisang yang tumbuh pisang. Pohon pisang sangat lunak dan kaya akan kandungan air. Dengan senang hati, Daisy segera menunjukkan serangkaian pukulan langit. Tak lama kemudian, pohon itu ditebang. Pilih pisang. Sayangnya, pisang sudah terlalu matang dan tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Dengan marah, Daisy segera mengupas kulit pisang untuk membuat jubah pisang. Membuat ikat pinggang dari anyaman. Tak lama kemudian, pakaian yang asal jadi selesai dibuat. Membawa 2 batang pohon kembali ke atas gunung. Perjalanan pulang yang panjang menyebabkan kehilangan banyak cairan tubuh Daisy. Setelah sampai di puncak gunung, segera memecahkan batang pohon pisang. Memeras batang pohon pisang dengan kuat. Mulai mengisi kembali cairan tubuh. Langit mulai gelap. Karena tidak punya waktu untuk membangun tempat berlindung, Daisy hanya bisa menggunakan daun untuk menutupi tubuhnya, agar tidak kehilangan cairan tubuh saat malam hari. Keesokan harinya terbangun. Deidara yang tidak makan selama 1 hari 1 malam sangat lapar. Lalu dia langsung menangkap belalang di batang pohon dan memasukkannya ke mulutnya. Karena itu, tanpa pilihan, dia melanjutkan perjalanan turun gunung ke arah kedua. Mengikuti arah kedua untuk terus mencari turun gunung. Saat semak-semak semakin lebat, Dede menentukan bahwa ada sumber air di dekatnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan sungai kecil yang mengalir. Tanpa ragu langsung minum sampai kenyang. Dia kemudian mengikuti arus sungai ke hilir. Sampai di tepi sungai di suatu tempat yang kosong. Tempat yang sempurna untuk membangun tempat perlindungan. Deidara menemukan batu pipi tajam di tepi sungai. Mulai memotong bambu. Membuat kerangka tempat perlindungan dari bambu yang dipotong. Atap tempat perlindungan ditutupi dengan daun pohon besar. Setelah melewati hari yang melelahkan untuk melindungi diri dari angin, tempat perlindungan yang bisa melindungi dari hujan akhirnya selesai dibangun. Deidara yang dikelilingi oleh keringat dan puncak gunung, langsung pergi ke tepi sungai untuk mandi. Masuk ke malam kedua dengan perasaan lapar dan nyaman. Bangun pada hari ketiga, dengan sumber air dan tempat perlindungan. Daisy mulai mencari bahan untuk membuat api. Dia mengupas kulit bambu kering sebagai bahan untuk membuat api. Membuat lubang kecil